Bisa kita lihat partai-partai apa saja yang ada di belakang dari para pasangan calon peserta pilkada di Jakarta. Dan kita lihat bagaimana peta koalisi Pilgub di Jawa ini. Kita Jakarta terlebih dahulu, memang ada pasangan independen di sana. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Siti Fadila Supari, optimismenya juga mengusung visi misi yang bisa mendekatkan kepada masyarakat, kepada warga Jakarta, kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yang bisa menjadi modal utama untuk meraih suara, mengalahkan para calon lain yang didukung oleh partai-partai. Kita lihat begitu banyak, 85% tadi dikatakan oleh Mas Umam. Partai yang mendukung tentunya pasangan ini, Ridwan Kamil Suswono, kemudian juga PDI Perjuangan yang memiliki basis yang luar biasa juga menjadi modal bagi pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Melanjutkan yang tadi Mas Umam, artinya betulkah visi misi tidak terlalu diperhatikan, ditepikan karena toh suara ini sudah ada dan mendapatkan otomatis para calon ini dari partai-partai yang mendukung mereka? Visi misi tetap penting karena bagaimanapun juga literasi masyarakat Jakarta juga cukup memadai untuk mencerna setiap informasi dan juga klaim-klaim politik yang disampaikan. Tetapi juga di saat yang sama visi misi itu menjadi sesuatu yang sifatnya dinamis. Tergantung juga seberapa disiplin para calon pasangan cagup dan cawagup itu dalam berargumen, bernarasi. Jangan sampai ketika kemudian menyampaikan visi misi kemudian ada yang slip of tongue atau ada yang salah argumen, tidak logik dan sebagainya. Nah, tetapi terlepas dari narasi yang dibawa, sekali lagi infrastruktur pemenangan itu terletak pada bagaimana kemudian penguasaan teritorial. Nah, penguasaan teritorial termasuk dalam konteks di semua basis ya di Jakarta, Mbak Menteri. Tentu partai politik yang memiliki infrastruktur itu. Nah, kalau misal kemudian 85% itu kemudian bisa digerakkan secara masif dengan KPI yang betul-betul terukur ya. Misalnya Jakarta Timur, kalau misal kemudian bisa menyapu sekitar 70% suara, kemudian Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, kantong-kantong besar itu ditetapkan, let's say, target 70%, kemudian realisasi 60%, maka target satu putaran berpotensi terjadi. Tetapi kalau misal kemudian dinamika berkembang, termasuk kemarin kan ada itu narasi yang digaungkan gerakan coblos semua, supaya kemudian surat suaranya tidak dipermainkan dalam tanda kutip oleh oknum kekuatan politik tertentu sebagai alat legitimasi untuk memenangkan salah satu calon, maka ada gerakan itu, ayo datang ke TPS semuanya dicoblos. Nah, itu juga berpotensi seberapa efektif dia menyebar, seberapa efektif dia kemudian mempengaruhi perilaku politik masyarakat Jakarta. Kalau misal kemudian itu bisa ditekan dan kemudian dikonversi menjadi basis pemilih yang cukup meyakinkan ya, tentu potensi kemenangan satu putaran bisa terjadi. Baik. Meskipun tadi kita tidak bisa underestimate, tidak boleh underestimate pada salah satunya ya, Pak Pramono dan juga Pak Rano Karno. Keberadaan public figure di sekitarnya, saya pikir itu bisa menjadi sebuah media komunikasi politik yang juga cukup efektif. Adapun yang pasangan independen, Pak Dharma, ya, Pengrekun dan Kunwardana. Ya, tentu sebagai sebuah pernak-pernik demokrasi cukup menarik. Tetapi per kali ini dari sisi kekuatan infrastruktur politiknya, dari sisi narasi yang disampaikan, tampaknya belum ada sesuatu yang menjadi distinctive point, yang menjadi efek pembeda. Nah, jangan sampai ini kemudian keberadaan paslon independen sifatnya wujuduhu keadamihi, ada, tapi seperti nggak ada. Nah, kita nggak ingin itu. Ini langsung ditanggapi oleh Ibu Siti Fadila Supari. Jangan sampai adanya pasangan independen ini, Ibu, ada tapi nggak ada. Hanya sekedar aksesoris, hanya sekedar pelengkap. Apalagi tadi dikatakan oleh Mas Umam bahwa untuk bisa menjadi pemenang butuh tadi infrastruktur pemenangan berupa partai-partai politik. Bu Siti, silakan. Ya, prediksi Pak Hairul Umam itu adalah prediksi yang sudah kuno, sudah zaman dulu. Itu Pak Hairul Umam kita harus jeli melihat setelah tanggal 20 Agustus. Masyarakat itu sudah pinter-pinter, Pak. Masyarakat sekarang ini sedang minimalnya percaya pada partai politik. Contohnya, pada tanggal 20 Agustus itu pagar DPR itu roboh. Itu kekuatan rakyat. Padahal di DPR itulah tempatnya partai politik di situ. Loh, kok bisa loh? Kalau 5 partai politik masih mempunyai teritorial yang seperti Bapak katakan, mesti tidak ada itu yang bisa merobohkan pagar DPR. Pasti RUU Pilkada pasti gol. Itu MK pasti kalah.
kalau partai politik masih berkuasa. Nah, tetapi ternyata MK yang menang, bukan DPR. DPR itu rumahnya partai politik semuanya loh Pak. Nah, itu satu. Kedua, konstelasi partai politik dalam pilkada ini sangat pincang, sangat tidak adil gitu. Satu paslon didukung oleh 13 partai, satu paslon lainnya didukung cuma satu partai. Walaupun partai besar ya, paling besar gitu. Tetapi kan itu menunjukkan satu yang aneh. Masyarakat pasti berpikir, ada apa ini? What's wrong? Nah, mereka akan berpikir dan akhirnya mereka kemudian tidak akan percaya lagi pada partai-partai dan hilanglah teorinya Pak Khairul Umam tentang teritorial. Mudah-mudahan rakyat dan atau masyarakat Jakarta cukup cerdas untuk menilai program-program yang akan dipresentasikan oleh para paslon-paslon. Oke. Nah, gitu. Baik Bu Siti Fadila. Nanti Mas Umam silakan, monggo untuk dikomentari. Betul nggak kemudian karakter para pemilih Jakarta seperti itu? Tapi Bang Ciko juga bisa berikan pandangan. Bang Ciko, kalau kita bicara mengenai infrastruktur tadi yang disinggung oleh Mas Umam, ini begitu dominan, begitu luar biasa perannya untuk mengantar para calon ini menjadi pemenang. PDIP memang memiliki basis yang besar, tapi 85% partai ini kemudian memberikan dukungan kepada pasangan lawan, pasangan rival ini, Bang Ciko. Kita nafikan, memang kalau kita bicara soal pemilihan, kontestasi politik, tentunya basis-basis di mana partai-partai itu bekerja dan mempunyai struktur di seluruh Jakarta misalnya, itu sangat mempengaruhi bagaimana pasangan calon bisa mensosialisasikan programnya. Itu satu, saya menyetujui itu. Namun pertanyaannya kembali lagi, apakah 13 partai itu akan bekerja sekuat tenaga seperti satu sama lain gitu? Apakah nanti jangan-jangan Partai Golkar dan pakai PKS saja yang akan bekerja keras, sementara partai yang lain tidak akan sekeras mereka bekerja? Itu juga menjadi pertanyaan, dan itu ada keuntungan dan ada kekurangan dari berkumpulnya partai begitu banyak di dalam satu koalisi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentu nanti bisa kita jawab di lapangan nanti gitu. Kalau kita lihat soliditas juga penting. Nah, untuk mensolidkan sekian banyak partai sungguh tidak mudah. Kita bisa tahu bahwa sampai hari ini teman-teman di Kim Plus untuk mengusung satu nama sebagai ketua tim ses saja masih bongkar pasang. Kemarin sudah ada satu nama kemudian mengundurkan diri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Yang kedua, bukan hanya itu, tentunya confidence dari paslon itu juga sangat penting. Bukan hanya tadi, semuanya punya rekam jejak yang baik, termasuk Polri Kundarma, semuanya punya visi misi dan gagasan yang baik tentunya, dan mempunyai niat baik untuk warga Jakarta. Tapi level of confidence, saya melihat mungkin subjektif ya, tetapi pasangan calon Mas Pram dan Rano Karno sangat confidence, dan mereka betul-betul rajin turun ke bawah untuk bersilaturahmi walaupun belum masa kampanye ini untuk memperkenalkan diri. Dan Mas Pramono Anung sangat fasih dalam berbicara terkait dengan program Jakarta dan gagasan Jakarta. Begitu juga Rano Karno, karena memang keduanya sudah lama tinggal di Jakarta. Kalau Rano Karno anak Kemayoran, lahir besar di Jakarta. Mas Pram sendiri udah dari tahun 80-an, dan ini sangat penting sehingga tidak kagok ketika berbicara dengan masyarakat, dan masyarakat bisa relate, warga Jakarta bisa sangat relate dengan apa yang mereka sampaikan dan punya kesamaan-kesamaan pengetahuan terkait dengan seluk-beluk dan lika-liku Jakarta. Baik, Bang Ciko, pertanyaan-pertanyaan ataupun juga hal-hal yang Bang Ciko singgung tadi, benar nggak kemudian 13 partai pengusung pasangan RK Sismon ini betul-betul solid, dan apakah partai masing-masing ini mau kerja keras untuk memajukan ataupun juga memenangkan pasangan yang diusungnya? Nah, nanti setelah jeda, ini ada Mas Muhammad Khalid yang selaku juru bicara dari pasangan RK Sismon akan memberikan jawaban dan juga penjelasan mengenai hal ini sesaat lagi.